Kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 mulai berkata, janganlah kita jemu akan berbuat baik, karena kita akan menuai pada masanya jikalau tiada kita letih. Sebab itu sedang ada kesempatan pada kita, biarlah kita berbuat baik kepada orang sekalian, terutama sekali kepada segala saudara yang sama-sama beriman. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan. Firman Tuhan yang kita baca adalah suratan dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Galatia ini. Jemaat yang ada di Galatia merupakan salah satu jemaat di mana Rasul Paulus harus berterus terang bahwa apa yang dia beritakan bukan pendapatan manusia, bukan ia itu pelajari dari manusia. Meskipun kita tidak bisa sangkal bahwa dia pernah berguru pada guru besar Gamaliel namanya, tapi ternyata yang dia sampaikan adalah firman yang diwahyukan oleh Tuhan kepadanya. Tentunya ada alasan kenapa sampai Rasul Paulus ini berterus terang kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan ia pelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Berarti jemaat yang ada di Galatia ini dibangun dengan pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Tapi seiring waktu yang berjalan, ternyata ada orang yang mempengaruhi akan kehidupan mereka, membuat mereka terharu, dan akhirnya mereka terpengaruh dengan Injil yang lain. Dan menurut Paulus itu bukannya Injil. Kalau kita baca dalam Galatia 1 mulai ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu sebegitu lekas berpaling daripada dia. Kamu sebegitu lekas berpaling daripada dia yang memanggil kamu di dalam anugerah Kristus kepada suatu Injil yang berlainan. Terus, Padahal yang lain itu bukannya Injil. Padahal yang lain itu bukannya Injil. Tetapi ada setengah orang yang mengharukan kamu. Ada orang yang mengharukan, mempengaruhi jemaat yang ada di Galatia ini. Dan yang hendak menyungsangkan Injil Kristus. Mereka menyungsangkan, memutarbalikkan akan Injil Kristus. Lalu ayat yang ke-11, Paulus berkata, aku maklumkan kepadamu. Salinan baru aku tegaskan kepadamu, hai saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan ia itu kupelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Selain jemaat yang ada di Galatia ini dipengaruhi dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menyungsangkan Injil itu, ternyata mereka juga terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Dan ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Dunia menyodorkan akan kemanisan di dalam setiap kehidupan umat manusia. Sehingga Paulus berkata, adakah kamu sebegitu bodoh? Kamu sudah dimulai dengan roh, diakhiri dengan perihal duniawi. Dalam pasal 3 ayat yang ke-3. Adakah kamu sebegitu bodoh? Adakah kamu sebegitu bodoh? Sedang kamu sudah memulai dengan roh. Kamu sudah memulai dengan roh. Sekarang
Sekarang kamu hendak menyudahkan atas pri duniawi. Sekarang kamu hendak menyudahkan atas pri duniawi. Keadaan dunia ini juga mempengaruhi jemaat yang ada di Galatia. Dan juga kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Peringatan jangan kita yang sudah dimulai dengan roh, diakhiri dengan perihal duniawi. Kita disodorkan dengan dunia dan kemanisannya. Sehingga Rasul Yahya berkata, jangan kamu mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. Kita masih ada di dalam dunia, kita masih mudah terpengaruh dengan apa yang ada di dalam dunia. Tapi Rasul Yahya tegaskan 1 Yahya 2 ayat yang ke-15. 15. Janganlah kamu mengasihi dunia. Jangan kamu mengasihi dunia Atau barang yang ada di dalam dunia. atau barang yang ada di dalam dunia. Jikalau barang seorang mengasihi dunia, Jikalau barang seorang mengasihi dunia, maka kasih Bapa itu tiadalah ada di dalam dia. kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Dan Allah itu cemburuan adanya. Cemburu maksudnya, jangan kita berkata bahwa kita adalah anak-anaknya, tetapi kita masih melakukan perihal duniawi. Untuk itu, firman Tuhan datang mengingatkan kembali kepada kita, supaya kita tetap dan teguh di dalam Dia. Tidak terpengaruh dengan keadaan dunia, karena apa yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan mata, keinginan tubuh atau keinginan daging, hidup dengan kesombongan, atau hidup dengan jemawa. Coba kita perhatikan Ayat 16. Karena segala yang ada di dalam dunia, segala yang ada di dalam dunia, yang keinginan tubuh atau keinginan daging, dan keinginan mata, dan hidup dengan jemawa, hidup dengan kesombongan atau jemawa, itu bukannya daripada Bapa, bukan daripada Bapa, melainkan daripada dunia. melainkan daripada dunia. Keinginan tubuh, yaitu tubuh ini ingin makan yang enak, minum yang enak. Saudara, sehingga banyak orang yang berpesta pora dengan makanan dan minuman. Karena inilah keinginan tubuh. Saudara, siapa yang tidak mau makanan enak? Siapa tidak mau minuman enak? Tapi jangan karena hal itu akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita lupa akan Tuhan. Banyak orang menganggap bahwa itu adalah sorga dunia. Bukan karena kita makan enak, kita minum enak Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus dalam Roma pasal 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tetapi ada 3 hal yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dan itu juga datang kepada Bapak Ibu saya dan saudara. Roma 14 ayat 17. Karena kerajaan Allah itu bukannya hal makan minum. Kerajaan bukan soal makan minum, Melainkan kebenaran. melainkan satu adalah kebenaran, Dan sejahtera. sejahtera, Dan kesukaan di dalam Roh. kesukaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita lihat, kita bisa menciptakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat dengan dosa. Karena apabila 3 ini ada, kebenaran, sejahtera, dan kesukaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, berlaku apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya dalam hal doa Bapa kami. Ada kalimat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kita bisa ciptakan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Matius 6 ayat 10 kan? 13. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan. Datanglah kerajaanmu, ayat 12 kayaknya. Ayat 10 betul. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu
kehendakmu, jadilah kehendakmu seperti di sorga, seperti di surga. demikian juga di atas bumi. Seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Jadi kalau tiga hal, ada kebenaran yang berbicara tentang firman dan roh, sejahtera, saudara, ketenangan, kedamaian, kesukaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena ada kesukaan yang dikerjakan oleh dunia, sehingga orang menyanyikan lagu-lagu dunia. Tapi kita mau menerima kesukaan yang dari Tuhan, sehingga terciptalah kerajaan Allah. Tapi jangan sampai seperti tadi, karena yang ada di dalam dunia, salah satu adalah keinginan tubuh, keinginan daging, apa yang kita mau makan dan minum. Lalu keinginan mata. Saudara, kadangkala mata kita tidak pernah kenyang. Saya pernah antri di kasir di Carrefour. Saudara, ada di depan saya, dia mungkin karena keinginan mata diambil-ambil saja. Setelah di kasir, ternyata uangnya tidak cukup. Saya pikir, oh ini keinginan mata ini. Suka ambil, tapi akhirnya tidak cukup uangnya. Akhirnya tinggal di kasir yang tidak dibayar. Kadangkala keinginan mata tidak sesuai dengan kebutuhan. Lihat, oh ini bagus. Jadi kita lihat itu yang ada di dalam dunia. Hidup dengan jemawa, hidup dengan kesombongan, menganggap kita lebih dari orang lain, kita yang paling pandai, ini paling berbahaya. Kita akan pandang enteng orang lain kalau kita merasa bahwa kita yang paling pandai, kita yang paling benar. Raja Soleman, raja yang penuh dengan hikmat, dia berkata dalam Amsal 3 ayat yang ke-7, ini datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara, supaya jangan kita menganggap diri kita bijak, jangan menganggap diri kita pandai, karena itulah yang akan membuat kita pandang enteng kepada orang lain. Amsal 3 ayat yang ke-7. Janganlah engkau pandang pandai akan dirimu, jangan engkau pandang pandai akan dirimu, melainkan takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Dan jauhkanlah dirimu daripada yang jahat. Jauhkanlah dirimu dari yang jahat. Ini berbicara orang yang paling pandai, orang yang dilengkapi dengan hikmat daripada Tuhan. Toh dia berkata, jangan pandang pandai akan dirimu. Ini yang ada di dalam dunia, Bapak Ibu Saudara. Keinginan mata, keinginan daging, keinginan tubuh, dan hidup dengan jemawa. Itu bukan berasal daripada Bapa, melainkan berasal daripada dunia. Sedangkan dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Ayat 17 dalam 1 Yahya 2. Maka dunia ini lenyap. Dunia ini akan lenyap. Demikian juga keinginan duniawi. Demikian juga keinginan duniawi. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. kekal selama-lamanya. Saudara, Paulus katakan, jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terpengaruh dengan keadaan dan situasi dunia ini. Mari kita mau tetap di dalam Tuhan. Caranya seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Kita berpegang kepada firman yang diwahyukan oleh Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu hai saudara-saudara, Hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu berdiri tetap serta memegang segala pengajaran yang sudah diajarkan kepadamu. Memegang segala pengajaran yang sudah diajarkan kepadamu. Baik dengan perkataan Paulus, baik dengan surat kami. Surat Paulus. Jadi kita perhatikan apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada
jemaat yang ada di Tesalonika ini, mari kita mau berpegang kepada pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Karena kitab yang diwahyukan, yang sementara kita pelajari, yang sementara kita tekuni saat ini, berfaedah bagi pelajaran, menyatakan yang salah dinyatakan, memperbaiki yang rusak, dan mengajarkan jalan yang benar. Kalau kita perhatikan 2 Timotius 3 ayat 16. Adapun tiap-tiap kitab yang diwahyukan Allah, tiap-tiap kitab yang diwahyukan Allah berfaedah bagi pelajaran, bagi hal menyatakan yang salah, bagi hal membaiki yang rusak, dan bagi hal mengajarkan jalan yang benar, sehingga kita sampai kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang diinginkan oleh Tuhan sesuai dengan doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, sebagaimana Bapa dan aku satu, demikian juga dengan mereka. Jadi doa Tuhan Yesus kepada Bapanya yang ada di surga, Dia rindukan sebagaimana Dia dan Bapa adalah satu, Dia mau kita juga menjadi satu dengan Dia. Yohanes 17 ayat 21. Supaya semuanya jadi satu juga, sama seperti Engkau di dalam supaya aku, semua menjadi satu seperti Engkau di dalam aku ya Bapa, dan aku pun di dalam Engkau, dan aku pun di dalam Engkau, supaya mereka itu pun jadi satu di dalam kita, supaya mereka, Bapak, Ibu, saya dan saudara, menjadi satu dengan Bapa, menjadi satu dengan Dia, sehingga isi dunia ini percaya bahwa Engkaulah yang menyuruh aku. Syarat untuk menjadi satu dengan Bapa, syarat untuk menjadi satu dengan Anak adalah sempurna. Karena Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Tuhan Yesus dalam Efesus 4 ayat 13, di mana kita diajak untuk bertambah-tambah sempurna. Saudara, kita mengenal akan pengenalan dari Kristus. Coba kita baca Efesus 4. Sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan iman. Sehingga kita sampai pada satu iman atau satu pemberitaan, yaitu firman yang diwahyukan oleh Tuhan. Dan marifat anak Allah. Marifat anak Allah, pengenalan kita akan anak Allah. Dan menjadi orang yang sudah akil balik. Menjadi orang yang akil balik atau orang yang dewasa rohani. Sehingga bertambah-tambah sempurna bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Bapa sempurna, Kristus sempurna. Jadi syarat untuk satu dengan Bapa, satu dengan Anak adalah sempurna. Dan bagaimana kita akan disempurnakan? Tentunya kita harus menyelidik hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna yang kita istilahkan kabar pengantin Kristus. Kabar yang akan membawa kita untuk menjadi pengantinnya Kristus. Di mana Yakobus 1 ayat 25 dikatakan, orang yang menyelidik salinan baru, orang yang meneliti hukum yang sempurna serta bertekun, tidak menjadi orang yang mendengar yang melupakan, tetapi orang yang menurut dengan sebenarnya, maka ialah orang yang berbahagia di dalam ia menurut itu. Kenapa kita berbahagia kalau kita menyelidik hukum yang sempurna? Tentunya dengan kita menyelidik hukum yang sempurna ini, itulah yang akan membawa kita untuk sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Kalau kedatangan Tuhan pada kali yang pertama yang kita akan rayakan pada bulan Desember nanti, di mana Dia datang, lahir di tengah-tengah dunia, mencari orang yang berdosa, termasuk di dalamnya Bapak, Ibu, saya, dan saudara. Tetapi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua,
dengan tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan dalam Matius 24, Wahyu pasal yang ke-6. Saudara, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua bukan lagi untuk mencari orang yang berdosa, tetapi Dia mencari orang-orang yang sempurna. Sempurna artinya lengkap. Orang-orang yang tidak ada cacat celanya lagi. Sesuai dengan suratan Paulus 61 Tesalonika 5 ayat 23-24. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu, Allah sendiri yang pohon sejahtera itu menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, dan segenap roh dan nyawa dan tubuh kamu terpelihara dengan tiada bercacat celah, dengan tidak ada lagi cacat celah pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Maka Allah yang memanggil kamu itu setia, Allah yang memanggil kita itu setia, dan Ialah juga akan menyempurnakan kita. Ia juga yang akan menyempurnakan kita. Itulah tujuan Tuhan memanggil kita. Itulah salah satu kehendak Allah memanggil kita, dan supaya kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Karena kita ini memang sudah ditetapkan. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, kita sudah ada di dalam rencana Allah. Kata Paulus kepada jemaat Efesus 1 ayat yang keempat. Efesus 1 ayat 4. Sebagaimana yang Ia memilih kita di dalam Kristus itu. Sebagaimana Ia yang memilih kita di dalam Kristus. Sebelum dunia ini dijadikan. Sebelum dunia ini dijadikan. Supaya kita suci dan tiada bercela di hadapan Tuhan. Suci dan tidak bercela artinya sempurna. Pengertian ayat ini berarti sebelum dunia ini dijadikan, kita sudah ada di dalam rencana Allah. Sehingga kembali Paulus tegaskan dalam Roma 8 ayat 29. Orang-orang kita, ya silakan. 8:29. Karena orang yang dikenalnya terdahulu, kita yang dikenalnya terdahulu, yaitu juga ditetapkannya terdahulu, kita ditetapkannya terdahulu akan menjadi serupa dengan teladan anak, untuk menjadi serupa dengan teladan anaknya, supaya ia itu menjadi anak sulung di antara beberapa banyak saudara. Dan orang-orang yang ditetapkannya terdahulu, kita yang ditetapkannya terdahulu, mereka itulah juga dipanggilnya, kita dipanggil oleh Tuhan. dan orang-orang yang dipanggilnya itu, Kita yang dipanggil oleh Tuhan, mereka itulah juga dibenarkannya, dibenarkan oleh Tuhan. dan orang-orang yang dibenarkannya itu, Kita yang dibenarkan, mereka itulah juga dipermuliakan. satu waktu kita akan dipermuliakan. Ini janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, bagaimana dia menasihatkan mereka. Karena bagaimanapun mereka merupakan mahkota. Setiap jiwa yang dimenangkan oleh Paulus dianggap itu satu mahkota bagi dia. Sehingga dia tidak mau orang-orang yang dia menangkan itu akan terbuang. Tetapi dia tetap nasihati. Sehingga dalam ayat firman Tuhan yang kita baca, jangan kita jemu akan berbuat baik, karena kita akan menuai pada masanya jikalau tiada kita letih. Jangan kita bosan untuk berbuat baik. Kepada jemaat yang ada di Tesalonika 2 Tesalonika 3 ayat 13. Tetapi kamu ini, hai saudara-saudaraku, Hai saudara-saudaraku, jangan jemu berbuat baik. Jangan jemu, jangan bosan kita untuk berbuat baik. Artinya kita tekun di dalam berbuat baik kepada jemaat yang ada di Roma. Rum 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Yang akan membalas ke atas tiap-tiap orang menurut perbuatan masing-masing, yaitu hidup yang kekal untuk orang yang mencari kemuliaan dan kehormatan, dan peri yang tiada berkebinasaan di dalam berbuat baik dengan tekun. Di dalam berbuat baik dengan tekun, dengan setia. Dan ketekunan itu adalah harga mati. Tidak ada alasan apapun yang kita sampaikan kepada Tuhan untuk tidak tekun. Ibrani 10 ayat 36. Tekun yang wajib setelah sudah melakukan kehendak Allah, kamu akan memegang, berarti menerima
Perjanjian itu sudah ada, tapi kita belum pegang saat ini. Kita diwajibkan dulu tekun. Ibrani 10 ayat 36. Karena tekun yang wajib bagimu, Tekun yang wajib bagimu, supaya setelah sudah melakukan kehendak Allah, supaya setelah melakukan kehendak Allah, kamu boleh memegang perjanjian itu. kamu boleh pegang. Artinya terima apa yang dijanjikan oleh Tuhan, kehidupan yang kekal, pahala yang dijanjikan oleh Tuhan, mahkota kemuliaan Tuhan anugerahkan di dalam setiap kehidupan kita. Pemazmur dalam Mazmur 125 ayat 4, perbuatlah baik ya Tuhan. Kita perhatikan permohonan dari pemazmur 125 ayat 4. Perbuatlah baik ya Tuhan, Berbuat baik ya Tuhan akan orang yang baik, akan orang yang baik, dan akan orang yang tulus hati. dan akan orang yang tulus. Jadi Tuhan akan berbuat baik kepada kita yang berbuat baik. Artinya, bagaimana nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, dan datang juga kepada bapak, ibu, saya dan saudara, untuk berbuat baik kepada siapa kita berbuat baik? Jawabannya dalam ayat yang ke-10. Sebab itu, sedang ada kesempatan pada kita. Biarlah kita berbuat baik kepada orang sekalian, kepada siapapun, agama apapun, suku apapun. Kalau kita memperhatikan kalimat di dalam ayat ini, sekali lagi, sebab itu sedang ada kesempatan pada kita, biarlah kita berbuat baik kepada orang sekalian. Memang ada skala prioritasnya. Dikatakan terutama kepada segala saudara yang sama-sama beriman. Pada waktu krisis moneter tahun 98-nya, saudara, kami dapat sembako untuk dibagikan. Dan lucunya bahwa sembako itu harus dibagikan kepada tetangga kita yang di seberang. Tapi saya pakai ayat ini, saya cari juga, bukan cuma mereka yang saya berikan, orang-orang yang seiman juga. Karena yang terutama kepada orang yang sama-sama beriman. Jadi kita bisa berbuat baik kepada siapapun, tapi ada yang terutama, yaitu orang-orang yang sama-sama beriman. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, jangan kita jemuh berbuat baik, karena kita akan menuai pada masanya jikalau kita tidak letih. Tuhan pun baik, sebab itu Dia mau supaya kita berbuat baik. Mazmur 145 ayat yang ke-9. Bahwa baiklah Tuhan kepada sekaliannya. Baiklah Tuhan kepada sekaliannya, termasuk kepada bapak ibu saya dan saudara. Dan rahmatnya pun adalah atas segala perbuatan. Rahmat atau belas kasihan atas segala perbuatannya. Baiklah Tuhan bapak ibu saudara. Di mana kebaikan Tuhan? Saudara, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana Dia membawa kita kepada pengenalan akan hal yang benar. Sama orang cari mujizat supaya kalau sakit disembuhkan, atau mujizat-mujizat yang lain. Tapi sebenarnya mujizat yang terbesar di dalam kehidupan kita, manakala kita dibawa pada pengenalan akan hal yang benar, karena ini syarat untuk diselamatkan. Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Yang berkehendakkan sekalian manusia beroleh selamat. Tuhan menghendaki semua orang beroleh selamat. Dan sampai kepada pengenalan dari hal yang benar. Dan untuk sampai kepada keselamatan itu, harus sampai juga pada pengenalan akan hal yang benar. Kenapa? Karena ada orang yang tidak sampai pada pengenalan akan hal yang benar, meskipun belajar. Karena pada suratannya yang kedua, dalam pasalnya yang ketiga ayat 7, 2 Timotius 3 ayat 7, Paulus katakan senantiasa belajar, tapi tidak pernah sampai pada pengenalan akan hal yang benar.
yang senantiasa belajar, tapi tidak pernah sampai kepada pengenalan akan yang pertanyaannya, kenapa orang yang belajar, tapi ada yang tidak sampai pada pengenalan akan hal yang benar? Karena ada orang yang belajar, tapi tidak mau tunduk kepada kebenaran Allah. Sama yang disaksikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma tentang umat Israel. Ada giat, ada usaha kepada Allah, tapi tidak berpengetahuan. Kenapa? Sedangkan mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka tidak mau lagi tunduk pada kebenaran Allah. Coba Roma 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pertama mulai, hai saudara-saudaraku, kehendak hatiku dan doaku kepada Allah, kepada Allah, yaitu karena orang Israel, supaya mereka itu beroleh selamat. Untuk mereka beroleh selamat. Karena aku menyaksikan bagi mereka itu, Paulus menyaksikan tentang umat Israel, bahwa mereka itu ada suatu usaha kepada Allah. Ada usaha, ada giat kepada Allah, tetapi tiada dengan berpengetahuan. Tapi tidak dengan berpengetahuan. Karena sebab tiada mengenal kebenaran Allah. Tidak lagi mengenal kebenaran Allah. Dan sebab hendak mendirikan kebenarannya sendiri. Mereka mau mendirikan kebenaran manusia, kebenarannya sendiri. Maka tiadalah mereka itu menaklukkan dirinya kepada kebenaran. Tidak tahu kepada kebenaran Allah. Bagaimana mereka mau sampai pada pengenalan akan hal yang benar? Hanya orang yang mau tahu kepada kebenaran Allah, itulah yang akan dibawa oleh Tuhan mencapai pengenalan akan hal yang benar, supaya di mana Dia ada, di situ kita ada. Ini janji Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Dia di bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Inilah janji Tuhan. Wahyu 1. Kita baca saja ayat yang ketiga. Tapi untuk jelas mulai ayat 1. Wahyu 1 mulai ayat 1. Maka aku tampak pula langit baru dan bumi baru. Diperlihatkan kepada Rasul Yohanes langit baru dan bumi baru. Karena langit mula-mula dan bumi mula-mula itu sudah lenyap. Ya. Dan laut pun tidak ada lagi. Tidak ada lagi laut di sana. Maka aku tampak negeri yang kudus. Diperlihatkan kepada Rasul Yohanes negeri yang kudus. Yerusalem baru turun dari sorga daripada Allah. Yaitu Yerusalem baru turun dari sorga daripada Allah. Lengkap seperti seorang pengantin perempuan terhias bagi suaminya. Maka aku dengar suatu suara besar daripada aras itu mengatakan. Bagaimana Rasul Yohanes mendengar suatu suara besar mengatakan, Ingatlah bahwa tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka itu. Dan mereka itu akan menjadi kaumnya. Mereka itu akan menjadi kaumnya. Dan Allah sendiri akan beserta dengan mereka. Allah sendiri akan beserta dengan mereka, dengan bapak, ibu, saya dan saudara, di bumi baru, langit baru, Yerusalem baru yang akan turun dari sorga. Kalau kita selidik firman Tuhan, sebenarnya kita di sorga itu cuma 75 hari. Yaitu pada waktu pesta perjamuan kawin anak domba. Dari mana 75 hari? Daniel 12 ayat 12, berbahagialah ia yang bernanti-nanti sampai pada 1335 hari. Dikurangi Wahyu 12 ayat yang ke-6, di mana ada 1260 hari pesta di awan-awan, di mana orang yang tidak mengalami kematian ada di awan-awan. Kenapa? Karena 1260 hari itu juga adalah zaman antikris, meterai yang ke-7. 1335 dikurangi 1265 sama dengan 75 hari pesta perjamuan kawin anak domba, dan turun lagi kembali ke bumi ini di dalam 1000 tahun masa damai. Masih bumi ini, belum bumi baru, langit baru, Yerusalem baru yang akan turun dari surga. Jadi kita lihat, kita akan masuk pada 1000 tahun masa damai. Masih tetap bumi ini, memang sudah ada perubahannya. Karena pada waktu keangkatan gereja Tuhan akan terjadi gempa bumi.
di mana pulau akan berpindah tempat. Tapi dalam 1000 tahun masa damai, tetap masih bumi ini. Masih ada matahari, masih ada lautan. Tapi masuk pada bumi baru, langit baru, ada 2 hal yang hilang. Tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi lautan. Kita sudah baca tadi, tidak ada lautan, tidak ada matahari. Wahyu 22 ayat yang kelima. Tidak perlu cahaya pelita seperti ini. Wahyu 22 ayat 5. Maka tiada ada malam lagi kelak. Di sana tidak ada malam. Dan mereka itu tiada berkehendakan cahaya pelita. Tidak memerlukan, tidak menghendaki cahaya pelita seperti ini. Dan cahaya matahari. Dan cahaya matahari. Karena Tuhan yaitu Allah. Tuhan yaitu Allah. Akan menerangkan mereka itu. Menerangkan mereka itu. Dan mereka itu akan memerintah kelak selama-lamanya. Memerintah selama-lamanya. Ada pemerintahan 1000 tahun masa damai. Ada pemerintahan kekal. Tidak ada batas waktunya. Saudara, kita berada di planet bumi, ada matahari. Sebab itu kita perhatikan bagaimana bumi ini berputar, sehingga saat ini kita menghadap matahari siang. Di Amerika sekarang membelakangi matahari malam. Jadi bumi ini masih ada siang, masih ada malam. Tetapi kalau Tuhan yang sudah turun ke bumi baru, Dia berkuasa. Dia yang menerangi, tidak ada lagi malam, tidak ada lagi kegelapan, melainkan terang benderang untuk selama-lamanya. Tidak perlu lagi cahaya pelita. Luar biasa janji Tuhan. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kita jemu untuk berbuat baik, karena kita akan menuai pada masanya jikalau kita tidak letih. Dan biarlah kita berbuat baik kepada sekalian orang, terutama kepada yang sama-sama beriman. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Tak tersembunyi